Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara Bu Irma. Halo, aman ya suaranya? Mbak Endah, Mbak Dwi, halo. Halo Bang, aman. Aman ya? Oke. Jadi gini, saya mau Jelas. cerita hari ini nih. Jadi hari ini itu adalah TPP online pertama kita ya. Tadi saya sempat panik untuk TPP online, ternyata nyangkut gitu. Saat mau kelihatan nggak layarnya? Kelihatan ya. Pas mau di Kelihatan. pencairan di sini, ini untuk proses SP2D online kan sistemnya seperti ini ya. Setelah kita membuat SP2D kemudian kita verifikasi, terakhir itu harus pencairan kemarin sudah dijelaskan ya. Di sini saat mau pencairan itu nggak bisa di sini ya. Pas mau transfer online itu keterangannya tadi SPM TPP tidak boleh transfer sekarang gitu. Itu yang TPP tadi keterangannya. Terus saya bingung nih, nanya-nanya ke grup Indonesia, grup Jateng gitu. Ternyata jawabannya simple tadi itu. Jawabannya itu ditransfer nanti, nggak bisa transfer sekarang ya untuk TPP. Tapi jamnya dimajukan, bisa tuh seperti itu. Itu selesai untuk yang TPP. Nah, masalah yang kedua untuk hari ini itu masalah di Harkon. Harkon itu saat mau transfer online di sini ya, keterangannya di sini billing tidak valid gitu, nggak bisa lanjut, harus diperbaiki kan otomatis. Diperbaikin pun nanti tetap nggak bisa karena billingnya BPJS itu bukan produk dari billing TBS, ya kan? Itu kan billingnya VA ya, tagihan BPJS. Itu bukan billing MPN. Itu nggak bisa untuk validasi di ICPD. Jadi dianggap bukan billingnya MPN itu. Jadi billing tidak valid. Bingung ya tadi. Waduh, gimana nih Harkon gitu. Terus akhirnya tadi saya ini tanya-tanya, terus punya ide tadi. Untuk potongan BPJS yang non ASN, nanti itu potongannya bukan pakai yang 1% 4% ya Bapak Ibu. Tadi saya udah coba pakai SPM-nya Cilacap Selatan, itu pakai potongan askes, jadi digabung nanti. Jadinya SPM-nya tadi udah tak share di grup ya, seperti ini. Sebentar, saya cari contohnya ya. Nah ini pahlawannya tadi Cilacap Selatan nih tadi. Nah, kelihatan ya? Nanti di potongan itu pilih yang askes di sini. Askes, kemudian masukin nilainya sesuai dengan tagihan dari BPJS di total gitu. Tagihannya kan total di sana ya. Tanpa ID billing gitu. Nanti bisa. Kalau di sini masih yang 1% 4% itu nggak bisa divalidasi. Dia akan nyangkut di sini proses pencairan gitu. Nggak bisa maju, bisanya hanya mundur, dihapus SP2D-nya. Seperti itu. Jadi nanti untuk SPM Harkon yang masih ada potongannya itu pakai potongan askes ya, yang ini. Digabung terus potongan askes tanpa ID billing. Untuk penerimanya itu harus yang terlampir 10 digit ya. Di sini kalau nggak 10 digit juga nanti nggak bisa. Tetap dia rekening tidak valid gitu. Nggak bisa dikirim ke BPD lah gampangannya seperti itu. Nggak bisa transfer online. Di sini harus 10 digit. Kemudian terlampir ya sama ya. Ini. Ini kalau ada rekening seperti ini itu jangan diedit-edit Bapak Ibu. Jadi rekening ini untuk semua SPM terlampir nanti pakainya ini. Buat Harkon, buat gaji terusan, buat semuanya lah. Ini ya terlampir, kemudian di sini NPWP-nya bendara. Ini yang buat cukup satu di BP, nanti BPP-nya tinggal pakai aja. Jadi BPP-nya jangan di-edit nih, punya BP ini sebenarnya. Seperti itu untuk yang non ASN. Ini walaupun nyangkut, bingung tadi hampir aja ini mau dibuat manual ini, pakai Excel nanti kalau nggak ketemu solusinya. Ternyata ketemu solusinya Bapak Ibu. Jadi nggak jadi pakai SP2D Excel. Tetap pakai SIPD. Cuma tadi potongannya itu ditaruh di askes di sini ya. Bukan yang 1% 4% tanpa ID billing. Terus kepadanya terlampir, ini untuk yang Harkon ya. Kemudian
NPWP bendahara, nomor rekening ini harus 10 di sini, kepadanya terlampir Bank Jateng. Terus gimana nanti untuk puskesmas dan dinkes ya? Untuk puskesmas kan 1%-nya itu di masing-masing puskesmas, 4%-nya dinkes gitu. Ya seperti sebelumnya, tapi di sini bukan potongan 1% ya, tapi tetap askes di sini nanti. Begitupun nanti untuk yang di dinkesnya. Jadi di sini bunyinya tetap askes. Soalnya kalau di sini potongan 1% atau 4%, dia ID billingnya itu harus diverifikasi, baik kebenaran maupun masa aktifnya. Kalau salah ketik juga nggak bisa validasi, nggak bisa lanjut SPM-nya, SP2D-nya. Kalau billingnya hangus juga nggak bisa lanjut. Seperti itu. Ini untuk SP2D online kita hari ini. Ini kenapa darurat? Ini tadi udah ada maju beberapa Harkon, itu terpaksa SP2D-nya harus dibatalkan. Karena nanti gini, kalau kita lanjutkan ke pembayaran, nanti itu nggak masuk ke BKU, Bapak Ibu. Karena SPM-nya itu statusnya SP2D-nya belum pencairan. Itu datanya nggak bisa melimpah ke BKU. Jadi memang harus dibatalkan, terus harus diperbaiki. Caranya seperti ini ya. Itu. Untuk TPP aman. Itu aja. Oke, ada yang didiskusikan nggak? Ini darurat sebenarnya. Jelas nggih? Untuk yang tadi udah masuk, itu dibuat SPM baru aja. Di sini nanti kita tolak semua, buat baru, nanti ajukan ulang. Terus yang belum masuk, belum diketik, ya harus sudah pakai yang askes ini ya, SPM-nya. Jangan pakai yang 1%, 4%. Tadi kalau sudah sempat ngetik, udah jadi SP2D, dihapus saja. Kalau sudah diantar ke BPKD, nanti kita hapus SP2D-nya yang sudah jadi SP2D. Kalau yang jadi SPM, nanti kita tolak SPM-nya. Seperti itu. Kalau belum verifikasi, nanti dari KPA aja, dihapus. Begitu nggih. Untuk Arif, oh ya satu lagi. Untuk template TPP, itu pajaknya itu jangan dirumus nih Bapak Ibu. Nanti ada komanya. Kalau ada komanya nanti error itunya SIPD-nya. Dulu pernah ada koma terbacanya error dulu itu. Karena copy paste dulu itu ya. Takutnya error gitu. Jadi di kalau dirumus nanti di roundup gitu ininya pajaknya. Kalau nggak manual nggak apa-apa. Setelah dirumus terus di copy terus di paste manual biar komanya nggak terbawa gitu. Kalau dirumus ya, kalau nggak syukur-syukur nggak dirumus. Itu yang pertama. Terus kalau yang inaprok itu yang PPH 23-nya atau 22 kan di input di PPKOM ya, ada rekomendasi gitu. Kadang-kadang rekomendasi juga ada komanya itu. Jadi sebaiknya dihitung sendiri di input sendiri nilainya. Kalau rekomendasi dari inaproknya juga kadang-kadang ada komanya. Kalau SP2D ada komanya, nanti error. Begitu. Di LRA juga aneh, kok ada komanya. Itu pengalaman saya dulu. SP2D nggak ada komanya, harus bulat. Ada pertanyaan nggak? Untuk Arif, lanjut ke Arif ya. Arif hari ini emang belum tersentuh sama saya, belum saya update. Tadi kan suruh patokannya di dashboardnya Arif ya, untuk 1%, 4%-nya di sini. Saya di monitoringnya belum update. Kalau Bapak Ibu di dashboard di sini ya. Bentar, kelihatan kan ya? Cara ngeceknya gini aja Arif sementara. Kalau di sini di dashboard ini ya, misalnya, jadi nggak usah nunggu hijau gitu, nggak apa-apa. Bulan Agustus. Di sini aja dicek di dashboard di sini parameternya diisi bulan Agustus. Nanti Bapak Ibu lihat di sini di iuran TPP pemberi kerja di sini. Nah, ini kan yang 4% ya. Kalau angkanya ini sudah sama dengan daftar perhitungan TPP-nya, berarti sudah benar. Nggak usah nunggu di Arifnya udah sama ya. Nanti juga sama, jadi hijau di sananya. Karena saya belum sempat ngupdate. Kemudian untuk iuran pekerja TPP-nya di sini, ini kan yang 1% ya. Lihat di sini aja. Nggak usah nungguin di sebelah sini hijau nih, nggak usah. Nggak apa-apa. Sementara. Ini juga udah banyak yang hijau ya, karena saya belum sempat untuk update monitoringnya ini. Seperti itu. Jangan lupa untuk TPP
itu nanti 1%-nya dan 4%-nya ini ya dibuat dari TBS yang kemarin ya, seperti yang kemarin sebelumnya. Terus untuk kode billingnya itu di copy ya Bapak Ibu, di copy. Kalau diketik manual juga harus di cek sampai 2 kali 3 kali lah. Soalnya gini, kalau billingnya nggak valid, nanti pas kita pencairan SP2D itu datanya ngeling sama MPN. Billing ini tidak valid gitu. Atau billing ini tidak aktif. Jadi yang dicek di SIPD itu billing pajak, billing 1%, billing 4%, billing taspen itu dicek. Yang nggak dicek sama MPN tadi, Askes, JKK, JKM. Makanya Askes nggak perlu kode billing, tetap bisa lolos. Kemudian JKK, JKM tanpa kode billing juga lolos. Jadi solusi untuk yang non ASN tadi dimasukkan ke Askes biar lolos validasi SIPD. Seperti itu. Oh ya, untuk yang rekeningnya TPP yang template, tadi kan sebenarnya pertanyaan yang bulan kemarin sebenarnya. Pas gaji juga banyak nanya. Untuk yang TPP kenapa nggak lolos gitu? Di sini ya, jawabannya di sini Bapak Ibu. TPP misal aja nih ya. Nah, di sini ya, ini saat buat SPP kok nggak bisa. Cari di sini di filter sama kayak gaji di filter. Cari yang tampilkan di sini rekening belum valid gitu. Terapkan. Nanti kalau ada di sini, itu template-nya dihapus dulu. Di sini hapus semua data. Perbaiki di Excel-nya, di template-nya, baru di-upload lagi. Kemudian validasi lagi sampai yang di sininya habis. Yang apa rekening tidak valid ini nggak muncul ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal bikin SPM. Ya. Terus yang pentingnya lagi di sini, ini jangan sampai kejadian lagi ya. Untuk rekening, untuk pertama kali ya, template ini kan pertama kali yang TPP nih. Dicek antara nama yang di sini nih, nama di sebelah apa ini, nama penerima dengan nama yang ada di bank, ini sama namanya. Ini ya, Ariandi gitu. Misalnya di sini Ariandi gitu. Pak Ariandi nggak apa-apa. Lanjut aja, berarti valid ya. Misalnya Aditya, di sini kok Dewi gitu. Nah, kalau ada yang kejadian seperti itu, di sini Aditya, di sini Dewi, itu jangan dilanjut Bapak Ibu, jangan buat SPP dulu. Dihapus dulu semua datanya, perbaikin di Excel-nya, baru diupload lagi, terus lihat lagi hasilnya di sini. Namanya harus sama. Atau kalau beda, itu bedanya dikit aja. Misalnya di sini Aditya, di sini Aditya M Hum gitu misalnya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bedanya jauh ya, misalnya di sini Aditya, di sini Dewi, itu jangan lanjut ke SPP. Nanti bisa salah transfer. Dan itu nggak bisa dibatalin di BPD-nya. Kalau sudah jadi SP2D, itu posisinya nggak ada menu hapus SP2D kalau sudah SP2D pencairan. Mau nggak mau ya jadi salah transfer. Nanti baru diselesaikan di belakang. Jadi jangan sampai salah transfer untuk SP2D online ini. Begitu nggih? Ada pertanyaan? Oh, satu lagi, sekali lagi. Untuk rekanan juga seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Daftar rekanan ya. Nah, ini tak contoh aja. Nah, ini nggak bisa dilihat ya, nggak bisa ada menu editnya. Nanti di rekanan, kan ada nomor rekening, kemudian nama rekening ya, itu dites dulu di CMS atau di Bima. Kalau yang beda bank, misalnya nomor rekeningnya itu Sugeng gitu, dites namanya Sugeng apa enggak gitu. Penulisannya harus benar gitu. Nanti misalnya Sugeng, terus di penamaan di nama rekeningnya itu ngambil dari CMS, jangan ditulis sendiri. Ini kalau tulis sendiri itu kalau bedanya jauh, nanti akan diretur SP2D-nya oleh bank penerima gitu. Karena SIP.NET ini sensitif nih. Dia yang kerja itu robot, bukan teller. Jadi kalau robot ya salah dikit ya salah, nggak ada toleransi gitu. Itu aja pesannya. Untuk yang data gaji tadi dicek dulu nama penerima dengan data bank. Jadi ya. Untuk yang rekanan biasa ini nanti dicek dulu. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Sudah jelas ya?
Aduh, sore ini sebenarnya saya panik ini. SP2D online-nya nyangkut gitu. Tapi solusi terakhirnya dapat ya. Jadi mohon maaf nih untuk yang SPM Harkon tadi yang masih pakai 1%, 4% terpaksa harus dibatalkan. Karena gini, karena nggak bisa dilanjutkan. Kalau nggak bisa dilanjutkan nanti gini, laporan keuangannya itu nggak bisa jadi. Karena kan itu harus masuk ke PKU, masuk ke LRA gitu. Itu nggak bisa dipaksakan. Kalau nyangkut ya nyangkut, harus dibatalkan. Kalau zaman dulu, kalau sebelum online itu bisa, nggak ada validasinya gitu. Mau dia pakai 1%, 4%, askes itu nggak masalah. Mau di billingnya nggak valid, billingnya salah, mau billingnya nggak ada isi, itu tetap bisa pencairan di SIPD-nya, masih bisa lolos gitu. Nanti nggak bisa kalau udah online itu nggak bisa lagi seperti itu, karena sistemnya sudah terhubung dengan sistemnya BPD. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih. Ada pertanyaan nggak? Mas Windu ada nggak? Nggak ada ya Izin Mas, kebetulan. ketinggalan tadi. Aku tinggal nanti ada rekamannya ya. Oh, siap. Intinya gini, intinya untuk non ASN yang biasanya billingnya pakai 1%, 4% di SPM-nya, nanti billingnya pakai yang askes pilihannya ya. Termasuk nih nanti yang puskesmas juga pakai itu ya, askes untuk potongan di Nominalnya SPM-nya. berarti sama dengan Digabung. kode billingnya ya, Nggih? Iya, betul. Nominalnya berarti digabung totalnya Siap. sesuai dengan tagihannya. Siap. Begitu Nggih, nggih. Tadi yang siap. sudah terlanjur dibuat SPM-nya diganti buat yang baru. Nggih, Begitu. siap. Nggih. Ini darurat soalnya. Ada pertanyaan lain nggak? Aman ya? Paham lah ya. Yang paling darurat itu SPM Harkon. Ada pertanyaan? Arif, aman Arifnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih ya. Ini udah jam pulang Tanya juga. Pak, Boleh. Ya malah saya maaf, seneng kalau ini. Nggih. berarti yang puskesmas kan milihnya askes ya Pak. Berarti jumlahnya 1% ditambah 4%. Enggak. Potongannya tetap puskesmas kan yang 1%. Cuma bunyinya aja askes. Sama seperti yang dulu. Cuma jangan bunyi 1%, tapi askes gitu. Kalau 1% nanti tapi minta kode billing. oh ya nominalnya tetap 1% aja ya Pak. Iya, 1% aja. Sama. Oh Seperti yang sama. Cuma bunyinya bukan 1%, tapi askes potongannya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi kan nemu apa rekanan ya Pak. Rekanannya kok masuknya tetap bukan non ASN tapi PNS kok Dok. Anu Pak. Itu nggak masalah. Yang penting 10 digit ya. Rekanan mau ASN, mau non ASN, mau perusahaan itu nggak masalah. Yang penting 010 digit terlampir, kemudian nama benernya terlampir. Jangan diedit itu Bapak Ibu. Kalau sudah ada tinggal pakai aja ya. Kalau diedit nanti error, kasihan. Oke. Jangan diedit. Makasih, Biarin Pak. aja kalau udah ada. Ada pertanyaan nggak? Tadi soalnya munculnya PNS, berarti Nggak nggak apa-apa masalah, ya nggak Pak. masalah, nggak masalah. Udah ketemu Bu, terima kasih. yang Dinkes. Itu tadi hilang kata Mas Windu. Iya, ketemu tapi keluar tetap PNS Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting di SPM-nya nanti cetakannya terlampir 10 digit, NPWP-nya bendara punya Mas Windu, kemudian nama rekannya terlampir ya, BPD gitu. Pakai itu aja. Nih, jangan diedit-edit Bu, nanti. Nggak ngedit-ngedit Pak. Siap. Yang lain ada pertanyaan nggak? Terima kasih. Sama-sama. Aman. Bisa. Gas, pol. Aman Bapak Ibu jelas kalau sudah terima kasih, nanti ini saya upload di YouTube. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.